majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah pada maghrib ini kita bisa sama-sama kembali. Oh, baru pertama kali, bukan kembali ya, pertama kali di rumah Allah ini. Tapi alhamdulillah berkali-kali kita di rumah Allah. Kalau di rumah Allah berarti kita tamu di sini. Yang tamu tentu akan dimuliakan oleh sang pemilik rumah. Dan awal daripada nikmat atau kemuliaan yang Allah berikan, berkumpul di sini Allah berikan as-sakinah, ketentraman. Kemudian Allah curahkan rahmat dan dikirimnya para aparat. Tapi jangan takut, aparat langit. Ya, aparat langit itu bikin kita aman. Tapi kalau aparat bumi kadang aman, kadang tidak nyaman. Tergantung. Kalau aparat langit selalu mendatangkan kenyamanan. Itu para malaikat. Tentu tidak boleh takut dengan aparat. Kemudian di akhir atau dibanggakan pula kita di hadapan para malaikat di langit. Dan di akhir perjumpaan kita dapat bingkisan. Ibaratnya habis kenduri dapat nasi berkat ya. Ninda. Lebih daripada segalanya. Yaitu ampunan dosa. Qumu maghfuran lakum. Berdirilah, berangkatlah balik dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Kalau tuan nak tahu betapa besarnya nilai ampunan dosa, kisah 4 orang pemuda dapat menggambarkannya. Ada 4 orang pemuda bersandar di Hijr Ismail di Ka'bah,
posisinya kalau Hijr Ismail makanya dalam Ka'bah itu karena dia bagian dari Ka'bah. Mereka masing-masing mengatakan tamannu, ayo kita bercita-cita tinggi. Lalu Abdullah ibn Zubair bercita-cita ingin jadi khalifah. Jadi khalifah tinggi enggak cita-citanya? Mau jadi khalifah? Ya tergantung khalifah yang mana dulu. Ada khalifah yang mudah dapat di sekitar aja bisa, ada khalifah yang harus dapat dia. Adiknya atau saudaranya Mus'ab bin Zubair bercita-cita jadi gubernur di Irak. Irak itu dulu, sekarang kan negara. Dulu itu adalah provinsi Islam. Jadi gubernur di Irak, sekaligus memboyong dua gadis cantik dan cerdas. Salah satunya adalah dari jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat jadi wali di Irak dan menikah dengan keduanya. Masya Allah. Jadi makanya tuh kalau nak dapat nanti doanya di dekat Ka'bah. Ya. Yang ketiga Urwah ibn Zubair. Dia berdoa pula semoga Allah berikan ilmu. Alhamdulillah dapat. Dia menjadi salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Masa tabi'in itu banyak ulama fikihnya di Madinah, dan yang paling terkenal ada 7, salah satunya Urwah ibn Zubair Ibn al-Awwam al-Asadi. Yang keempat, ini memang beda kelas. Yang tadi sigar, sahabat, dan sebagian lagi tabi'in. Kalau ini adalah sahabat Nabi SAW, cita-citanya lebih tinggi. Apa dia bilang? Ayyaghfirallahu li. Saya, cita-cita saya, dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nampak nilainya? Nampak? Nah, kita datang ini insya Allah mendapatkan ampunan dosa. Dah selesai kaji? Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas kesempatan ini. Tidak banyak yang dapat. Kita-kita ini orang pilihan. Tidak percaya, tengok nanti di padang mahsyar. Insya Allah akan keluar gambar, ya, bahwa kita pernah duduk di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Semoga semuanya Allah terima, Allah berikan bingkisan yang berharga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, tentu saya yang paling berterima kasih dan bersyukur. Kurang jelas Ustaz? Berarti diulang lagi. Lanjut. Alhamdulillah. Berarti yang pertama tidak dianggap batal. Taib. Alhamdulillah. Taib. Salawat dan saya sendiri yang sangat berterima kasih karena banyak yang diberikan kepada saya. Tadi sampai disambut. Habis itu diberikan penginapan. Lepas itu disuruh mandi dulu. Biarlah terlambat sholat, tidak apa Ustaz. Mandi dulu. Yang belum makan lagi memang. Tapi sudah dijanjikan tadi. Amin. Kayaknya antum punya harapan cepat selesai. Tidak juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Yang lebih daripada itu, semua antum sekarang mendengarkan saya. Itu nikmat luar biasa. Seorang ulama guru Imam Malik, yaitu ulama besar di masa tabi'in atau tabi'at tabi'in, guru Imam Malik rahimahullah, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Beliau dalam kandungan ayahnya pergi berjihad fisabilillah ke perbatasan. Sama ibunya ditinggalkan uang tidak terlalu banyak, hanya 35.000. Berapa lama tahannya? 35.000 rupiah, bukan rial, dirham.
Yang biaya normal saat itu per bulan saya sekitar 20 dirham sampai 10 dirham. Untuk berapa tahun tuh? Itu yang ditinggalkan oleh suaminya. Dah besar anaknya, tidak pulang juga sang suami. Istri mengira suaminya sudah meninggal. Tetapi karena setia menanti, karena berita tak kunjung datang, dia pun tak menikah. Dia besarkan anaknya dengan secara single parents, orang ibu yang single, sampai anaknya menjadi ulama besar Madinah. Buktinya muridnya Imam Malik ibn Anas, salah satu ulama mazhab yang 4. Subhanallah, suatu hari tiba-tiba ayahnya pulang, nak masuk rumah dicegat oleh sang anak. Kamu siapa? Lalu ayah bilang, kamu memangnya siapa? Ini rumah saya bangun. Subhanallah. Dengan ribut-ribut begitu, datang ibunya. Subhanallah. Itu ayahmu nak. Akhirnya mereka berpelukan, tangis gembira, tangis rindu yang selama ini tertahan. Nah, alhamdulillah mereka kembali berkumpul. Cuman dah masa tenang sedikit, suami tentu bertanya, uang yang ditinggal lumayan banyak. Ya kalau kita berapa dia? Ada yang hafal dirham berapa? Tidak ada yang tahu. Kayaknya tidak ada yang pernah ngitung duit banyak di sini. Nah, ya miliaran. Tentu dia tanya, uang yang kemarin masih ada deh apa tidak? Istrinya tidak menjawab, karena memang nggak ada lagi. Habis. Besok abang pergi ke Masjid Nabawi. Lepas itu nanti baru kita bercerita. Apa kata? Yalah, pergi ke Masjid Nabawi. Selesai sholat isya dia balik. Lalu istrinya kemarin suaminya berkata, kemarin kamu menjanjikan akan menceritakan setelah saya dari masjid. Lalu istri bertanya, apa yang abang lihat di sana? Apa yang abang lihat di sana? Dia bilang, saya lihat Rabi'ah, anaknya, jemaahnya seperti lautan manusia, ramai. Masya Allah. Nah, menurut abang mana yang lebih berharga? Pemandangan itu atau uang 35.000 dirham? Nah, kalau tonton gimana? Tetap 35.000? Nah, baginya itu lebih berharga dari saya daripada 35.000 itu. Nah, itulah yang menjadikannya. Uang itu sudah belanjakan seluruhnya untuk pendidikan anak kita ini. Jadi memang ibu yang pandai membelanjakan uang suaminya untuk menjadikan anaknya menjadi orang besar. Nah sekarang kan saya dapat nikmat itu. Tonton semuanya nengok ke saya sekarang. Walaupun dalam pikiran entah macam-macam itu. Nah, itu terserah lah. Yang penting saya sekarang ditengok. Mudah-mudahan nengok dalam keadaan baik-baik saja. Ya, andainya satu orang dapat hidayah dengan saya memberikan ceramah, itu lebih baik daripada kata Nabi humurin na'am. Oleh sebab itu terima kasih kepada antum semua atas kesempatan yang diberi. Mudah-mudahan walaupun tidak memuaskan, jangan sampai mengecewakan. Tuh cukup lagi tuh. Masih terus lagi. Oh ya, ibarat menggaruk belum tergaruk ingkatal ya. Oh, baik. Ma'asyiral kiram. Sesungguhnya kalau tuan-tuan lihat sebelum Islam itu datang, manusia dalam keadaan kacau centang perenang. Karena sedikit masalah kecil jadi batu sandungan yang membuat kita kadang-kadang, ya bukan kita sekarang ini, dulu di masa jahiliyah dulu, membuat mereka perang, membuat mereka menumpahkan darah, permusuhan yang mendarah daging, dendam yang membara, tak pernah bisa terpadamkan. Itu semua kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT adalah karena akibat kejahilan terhadap agama.
semakin jahil, semakin banyak sekali perselisihan dan pertimbangan pemahaman. Susah untuk dibuat kesepahaman. Walaupun di atas kertas ada tanda tangan, tetapi dalam dunia nyata sungguh sangat susah untuk diperlihatkan. Apa sebab? Kejahilan tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya kalau tuan-tuan silahkan melihat sendiri negeri yang paling jahil terhadap agamanya pasti paling susah untuk menyatukan setiap elemen masyarakatnya. Ini kita bicara secara internal muslim, secara muslim. Nah, subhanallah. Ditambah lagi. Ini modus ini. Ya. Sebab beliau tahu ini mencengkram telinga, jadi tidak bisa tahan lama. Ya sengaja. Pokoknya saya tak selesai sebelum saya tidak akan turun sebelum selesai. Nah, walaupun ditambah mic-nya. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Dan pasti setiap keadaan yang tidak bisa menyatukan kata dan barisan, hati akan saling tidak menerima satu sama lain. Kalau tidak menerima satu sama lain, akhirnya apa? Kita mungkin bersama duduk, sama minum, bahkan sama tawaf di Ka'bah. Ini cerita masih zaman dulu kan, sekarang masa sama-sama mengurus Masjidil Haram waktu itu, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Kenapa? Masing-masing kabilah waktu itu memang secara sepertinya demokrasi. Ini kabilah Bani Syaibah pemegang kunci, Bani Hashim bagian komodasi dan konsumsi, Bani Makhzum sebagai juru runding membuat perdamaian atau perang. Itu sebenarnya adalah win-win solution, yang sebenarnya ketika dihadapkan pada kebenaran yang hakiki, mereka tidak mau menerima Nabi alaihissalatu wassalam. Di saat Abu Jahal dengan segala trik, dengan segala kiat, dengan secara makarnya nak menghalang dan menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengan pengetahuan yang sempurna dan nyata, dan dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, ya Muhammad, ma ahidna minkal kadziban qat, ma ahidna minka kadziban qat, kami tak pernah mendapatkan kamu berbohong sekalipun. Untuk urusan dunia tak ada bohong, urusan dagang tak ada bohong. Mana mungkin dia berbohong dalam masalah agama? Tapi dia sebutkan, dulu di masa kita engkau belum diangkat, dikatakan sebagai nabi. Bani Hashim ini tugasnya, Bani Makhzum ini jatahnya, Bani Syaibah ini bagiannya, Bani Mughirah ini bagiannya. Hatta idza stawatir rukab, ketika duduk dah sama tinggi, tegak dah sama rendah. Enggak nyimak nampak. Duduk sama tinggi. Duduk sama tinggi. Salah lagi. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Kita dah tegak sama tinggi, sudah punya bagian coupling masing-masing. Ibaratnya kesepakatan politik sudah ada. Tapi ketika dari Bani Hashim diutus seorang nabi, tentu kami tidak mungkin mendapatkan itu lagi. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak akan mengikutimu. Jadi kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya
berimanlah yang beriman yang Allah ingin selamatkan dan dia sendiri ingin mencari kebenaran, akhirnya beriman mereka. Dan menentang yang menentang, sebagian kembali pulang karena baginya jelas kebenaran dan mengikut Nabi SAW. Tapi sebagian dah terlanjur berhadapan di medan perang antara batil dengan kebenaran, mereka berguguran, ada yang syahid di barisan kebenaran, ada yang tewas bungkam di barisan kebatilan. Tidak ada. Akhirnya Allah SWT janjinya pun datang, yaitu memberikan kebenaran itu kemenangan. Allah memang berjanji, sesungguhnya kami akan menolong para rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai akhirnya Nabi kembali menguasai Makkah yang dulu telah mengeluarkan dan mengusirnya, menguasai kembali Taif yang dulu telah merendahkan dan mencelanya, dan menguasai kabilah-kabilah Arab yang dulu sentimen dan memeranginya, bersekongkol dengan musuh-musuhnya. Alhamdulillah Allah satukan. Nabi SAW menyatukan dengan paksa? Tidak. Allah yang menyatukan hati itu. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakin Allah allafa ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang telah mempertautkan hati itu, hati mereka. Andainya engkau infakkan, engkau belanjakan seluruh kekayaan bumi, engkau tidak bisa menyatukan mereka. Engkau tidak akan bisa mempertautkan hati mereka. Tetapi Allah lah yang mempertautkan mereka atau menyatukan hati mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu Allah menyebut bahwa bersama dan bersatu itu, di samping dia perintah, dia juga adalah minnah. Di samping dia adalah mihnah, dia juga adalah minhah. Dia perintah Allah, sekaligus dia adalah nikmat Allah. Dia adalah ujian dari Allah, sekaligus adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Apa tali Allah itu? Allah ulurkan tali dari langit, gantung rame-rame? Ya, agamanya. Dinullahil matin. Agama Allah yang kuat. Ya, agama Allah yang kuat ini. Nabi SAW menyatukan masyarakat yang berserakan itu dengan penuh kejahiliaan dengan apa? Dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak menyadur filsafat Yunani. Sudah ada atau belum? Sudah. Sebab Nabi lahir tahun 571 Masehi. Betul itu? Nah, lahir 571 Masehi. Ahli-ahli filsafat Yunani, misalnya Aristoteles dengan murid-muridnya, sama muridnya lagi Socrates, Aristoteles kan, muridnya Socrates, Plato, dan Udo Alexander yang Agung. Ini murid-murid terkenalnya. Aristoteles itu sudah wafat 320 sebelum Masehi. Nabi SAW tidak menyadur pemikiran itu, karena ternyata sesatnya orang yang sesat
Berselisihnya orang yang berselisih, berdebatnya orang yang berdebat, gara-gara pikiran. Gara-gara pikiran. Sekarang orang nak mulai berpikir untuk memberikan hak-hak asasi kepada yang tidak berhak. Seperti orang-orang yang berpenyakit, menyimpang, yang mereka sebut dengan LGBT. Di syariat mana yang membolehkan? Enggak ada. Syariat manapun tak ada yang membolehkan. Yang membolehkan apa? Pikiran. Sesungguhnya jahiliyah, orang jahiliyah dulu karena pikiran dan perasaan. Lahirnya aliran-aliran sesat karena pikiran dan perasaan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi menyatukannya dengan apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, siapapun yang bermimpi, kemudian berencana, kemudian membuat konsep untuk menyatukan umat, bila jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, hasilnya adalah perdebatan yang berkepanjangan, cita-cita yang tak pernah tercapai. Makanya ketika kita dengan konsep, ya, biarlah kita memberikan kebebasan terhadap perbedaan apapun di antara kita, tidak boleh saling menyalahkan. Hasilnya mana? Hasilnya aliran sesat semakin subur tumbuh, bak jamur di musim hujan. Tonton masih ingat bahwa di tahun 2004 saya masih di Madinah, saya membaca rilis MUI Pusat, aliran sesat di Indonesia baru sekitar 240-an yang sudah daftar ulang. Hampir formulir mengembalikan. Nah, setelah saya 10 tahun setelahnya saya sudah berada di sini di Indonesia, 2014 saya baca lagi rilisnya, alhamdulillah subur luar biasa, meningkat penghasilan dari 240-an menjadi 400-an dalam 10 tahun. Akibat apa? Tidak boleh menyalahkan yang salah. Tidak boleh mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Akhirnya kita semakin ramai aliran-aliran, semakin banyak aliran, semakin banyak persatuan atau semakin sulit dipersatukan? Pasti semakin sulit dipersatukan. Makanya sekali lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, konsep ini oleh orang jahiliyah sudah pernah ditawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, ini konsepnya antara orang berislam dengan kafir, ya. Yang sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu mengakui dirinya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bukan mengatakan mereka sesat, karena orang sesat tidak akan tersesat bila sadar dia sesat. Iya, ada orang sengaja aku sesat. Ada orang sengaja aku menempuh jalan sesat. Ada? Tidak ada. Semua orang sesat tak menyadari dia sesat. Kalau sadar dia sesat, pasti diikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok lama sekali muter-muternya sana. Ya, kayaknya dengan judul dengan apa yang dibicarakan tak matching ini. Ya, antum tidak biasa nonton film panjang-panjang ya. Saya cerita bersambung. Nanti kita sambung selepas azan. Nah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha Allahumma rabb al-'alamin was-salatu al-qa'imah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Ceritanya bersambung. Nah. Jadi dengan demikian Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah kepada mereka dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang Allah wahyukan, bukan dengan apa yang dia pikirkan. Sebab pikiran manusia secanggih apapun pasti ada pikiran lain yang tidak sesuai dengannya. Jangan pikiran manusia. Wahyu Allah saja masih banyak ditentang oleh pikiran umat manusia. Alhamdulillah dalam waktu yang sangat pendek, menurut teori
teori kenegaraan, bahwasanya keberhasilan Nabi SAW menyatukan demikian banyak umat yang berserakan itu adalah waktu yang sangat pendek, hanya 23 tahun. Dia memulai, alhamdulillah selesai dalam keadaan diridai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jazirah Arab luas mana dengan Indonesia? Nah, kalau masuk laut luas kita, tapi daratannya mereka lebih luas. Subhanallah, berjalan orang dari ujung ke ujung yang sebelumnya tidak aman, ia menjadi aman dan terjamin. Subhanallah, dalam 23 tahun. Keadilan yang tak pernah didapat, tapi setelah Nabi mendatangkan syariat, maka pun mereka mendapatkan keadilan. Dulu orang mudah berperang, sekarang mudah memaafkan. Dulu orang banyak hasad dan dengki, semua itu sudah dibersihkan dan disucikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah SWT mengingatkan kita atas minnah ini. Setelah Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu padulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah semuanya. Tidak bisa sebagian, harus semuanya. Sebab sebagian berpegang, sebagian tidak. Yang berpegang 5, yang tak berpegang 100, nanti diputusnya tali itu. Diputusnya tali itu. Maka kita setelah megang tali ini punya kepentingan untuk mendekatkan orang lain ke tali itu, supaya mereka berpegang. Jangan justru menjadi tembok penghalang orang bisa berpegang teguh dengan kebenaran yang kita dapat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Makanya Nabi SAW diberikan Allah kelengkapan lagi, bahwasanya beliau itu mencintai umat ini lebih dari umat itu sendiri mencintai diri sendiri, sehingga beliau bisa sabar berhadapan dengan segala jenis dan level serta status manusia. Yang sayang kepadanya jelas lebih mudah, tapi yang memusuhinya beliau bisa dengan tenang memaafkannya. Kita subhanallah, kita mohon maaf kadang-kadang baru ngaji tidak bisa melihat orang tersalah dan terselip sedikit pun. Salam orang assalamualaikum, tengok dulu ke atas, tengok ke bawah. Nah, kalau pas sama tampilannya jawab salam, kalau tidak. Akhirnya dakwah ini bukan diminati tapi dimusuhi. Lihat teman kemarinnya pakaiannya tinggi, sekarang kok sudah turun lagi. Kita tidak pernah berpikir seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza wasalani an akhi syai'," apabila sampai kepadaku dari saudaraku yang tidak aku senangi, atlubu lahu 70 uzran, saya cari 70 alasan supaya saya jangan memarahinya. Wa illam yakun indi, kalau saya tak dapatkan, fala qultu la'alla li akhi uzran, kalau saya tak dapat, saya katakan barangkali ada uzurnya. Ketika ada seorang syekh, imam masjid besar di Kuwait, datang ke Indonesia pakai celana isbal. Kawan-kawan pada protes, imam apa pula itu? Langsung gara-gara kain itu dia langsung imam apa pula itu? Terus antum makmum apa pula ini? Ya akhi, dia beli tadi mungkin karena menyesuaikan dengan orang-orang di sini. Orang sini rata-rata pakai celana.
supaya tampilannya familiar sedikit pakai. Dia tidak tahu di mana tempat penjahit. Kalau dia tahu tempat penjahit, dia akan tanya, tolong dipotongkan ini. Jelas ya? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, cari uzur. Ini sekali tidak disapa sama ustaz, talak 3 ustaz itu. Kemarin saya salam sama dia, assalamualaikum, tidak dia tanggapi katanya. Ustaz mungkin sedang menghayal atau sedang berpikir nak pulang ke rumah, istri pesan beli pecel tadi, duit nggak ada, dia pikir gimana caranya nak telepon ustaz, segan. Akhirnya berpikir, sedang itu antum nyapain, assalamualaikum ustaz, dia tidak lihat. Kan ada orang wa ra'aitahum yanzuruna ilaika wa hum la yubassirun. Dia mandang ke kita tapi tidak nampak. Ada macam tidak pernah mengalami aja tuh. Istri aja yang lewat di belakang nggak tahu nah kadang. Jadi carikan usulnya. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam dia telah menyatukan mereka dalam masa, bahkan bukan hanya menyatukan, mengokohkan, mendirikan sebuah negara Islam yang ditegani, yang ditakuti dari jarak 1 bulan perjalanan. Awak di negeri sendiri aja tidak ada yang takut sama kita. Ini tidak, dari 1 bulan perjalanan ditakuti jaraknya. Karena memang musuh terjauh pada waktu itu adalah yang berada di Syam. Syam itu 1 bulan perjalanan. Musuh terjauh waktu itu adalah di Syam. Dan di Persia jaraknya dia lebih dari 1000 tahun, maksudnya musuh terdekat waktu itu 1200 km. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepadamu, iz kuntum a'daan, di saat kalian dulu saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga Allah jinakkan hati di antara kalian sehingga kalian menjadi saudara. Allah nak tahu bagaimana mereka bersaudara? Ini cerita lain lagi ya. Mereka bersaudara Allah dengan makna, kalau sebagian masyayikh mengatakan kalau bersalaman belum tangan sampai, hati sudah sampai. Yani safahatil qulub, tatasafahal qulub qabla an tatasafahal abdan wal aidi. Hati itu lebih duluan bersalaman sebelum bersalamannya nindak. Salaman luar biasa erat, cipika-cipiki, tapi la haula wala quwwata illa billah. Ini kita hari ini sebabnya tidak lain dan tidak bukan kita tinggalkan perintah pertama tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Sekalipun dari kita sendiri yang sudah menganggap diri sudah mendapatkan hidayah, sudah mengaji, karena tidak semua yang kita ketahui, dan sayangnya bila tidak tahu dianggap sebagai musuh. Itu masalahnya. Si fulan tidak pernah ngaji di Abi Ayub, ngaji di mana? Akhirnya kita menjadikan agama itu berdasarkan si fulan dan si alan, berdasarkan majlis dan kajian, tidak berdasarkan apa yang dia yakini, apa yang dia amalkan, apa yang dia dakwahkan, tetapi adalah seyayasan dengan kita atau tidak, satu imam dengan kita atau tidak, satu syekh dengan kita atau tidak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini penyakit yang banyak berjangkit di berbagai negeri, tak terkecuali negeri tercinta NKRI ini. Kita subhanallah di masjid cukup ramai, tapi di luar belum ada, tak nampak. Dalam kondisi yang sangat sedikit ini pun kita pun belum bisa untuk memberi uzur kepada yang bersalah, belum bisa memperbaiki yang keliru, kecuali dengan memotong, bukan dengan mengobati. Nasallallahu alaihi afiyah, akibat daripada ada muli'tisam, tidak berpegang teguh dengan hablillahi jami'an, tidak berpegang teguh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah kekalahan besar,
yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia Nabi akan menaklukkan kota Makkah. Ini besar apa tidak? Perkhianatan besar apa tidak? Pengkhianatan besar. Sampai-sampai Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq." Ya Rasulullah, tolong izinkan saya memenggal leher munafik ini. Allah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya, "Ya Umar, la'allallaha attala'a ala qulubi ahli Badr." Allah pasti tahu hati-hati yang ada di dalam rongga dada setiap orang yang ikut perang Badar. Allah Maha tahu apa tidak? Maha tahu. Lalu Allah katakan, "I'malu atau if'alu, i'malu ma syi'tum, qad ghafartu lakum." Kerjakanlah apa yang kalian mau kerjakan, aku sudah ampuni dosa kalian. Ini kerja apa tidak ini? Masuk kerja? Hah? Masuk apa tidak? Kok tahu antum? Kenapa masuk? Nabi yang masukkan. Maka tafsir Nabi terhadap ayat ini menjadi tafsir yang mu'tamad, bahwa dosa berkhianat seperti ini sekalipun, karena dia terbukti mencintai Allah dan Rasul, Allah sudah berikan dia ampunan sebelum dia mengerjakan. Dan Allah tahu itu akan terjadi, tapi Allah berikan ampunan kepada ahli Badar tanpa kecuali. Nabi meneruskan itu. Dan inilah kaum muslimin muslimat. Berapa banyak subhanallah di medan dakwah orang-orang yang senior, yang serius, yang telah menyebarkan kebaikan, kita lihat tersalah satu masalah sehingga gugurlah 1000 masalah. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di ujung ayat nanti Allah memberikan terapi, sebagaimana juga Nabi SAW mewasiatkan ini sebelum beliau meninggal lagi, yaitu Allah katakan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepadanya keterangan-keterangan. Kalau sudah datang keterangan, maka terima dengan lapang dada, terima dengan hati yang tunduk. Itulah yang dulu menyatukan kita. Subhanallah, datang keterangan-keterangan, dibuktikan dengan dalil-dalil dan hujjah, tetap saja yang menjadi ke depan adalah kamu tidak semajelis dengan saya, tidak satu yayasan dengan saya, tidak satu syekh dengan saya. Memangnya syekh antum itu Nabi? Memang majlisnya antum itu majlis malaikat? Memangnya guru antum itu tak pernah salah? Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syekh kita Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, "La yajuzu at-tafarruq wal ikhtilaf wala ad-da'watu ila hizbi fulan wa ra'yi fulan wa qawli allan." Tidak boleh tafarruq, bercerai-berai. Maksudnya umat Islam, maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya pengikut as-salafus salih yang mengikut Nabi dan para sahabatnya. Tidak boleh bercerai-berai. Wal ikhtilaf, dan berselisih paham. Nah, wala da'watu ila hizbi fulan, dan tidak pula berdakwah ke golongan si fulan, wala ra'yi fulan, dan pendapat si fulan, wa qawli fulan, dan perkataan si fulan. Innamal wajib, tetapi yang wajib sesungguhnya, an takuna da'watu wahidatan ila Allah wa rasulih, dakwah itu wajib satu, yaitu kepada Allah dan Rasul. Siapapun yang mendakwakan perkataan Allah dan Rasul menurut pemahaman as-salafus salih, wajib diterima walaupun sebelumnya tidak pernah kita dengarkan, walaupun sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Sebagaimana semalam jadi kawan-kawan di Siak, kami selama ini mendengar Ustaz bahwasanya sholat Jumat itu tak boleh dijamak dengan sholat asar.
Tadi kami lihat Ustaz menjamak sholat Jumat dan sholat Asar. Nah gimana itu? Padahal selama ini kami mendengar tidak boleh Ustaz. Untung mereka klarifikasi. Kalau sempat tidak klarifikasi ditafsirkan sendiri, la berubah manhaj Ustaz. Dianggap masalah fiqhiyah, khilafiyah di antara para ulama itu sebagai masalah manhaj. Tentu enggak tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak masalah yang dilaksanakan sahabat berbeda pelaksanaannya. Mereka tidak pernah saling memusuhi dan berubah manhaj. Ya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila melihat sesuatu dari saudara kita, maka obatnya adalah bertanya dan klarifikasi. Baru saya jelaskan bahwa pendapat jumhur adalah dibolehkan. Kenapa Nabi tidak menjamak antara Jumat dan sholat asar? Karena Nabi setiap musafir tidak pernah sholat asar. Gimana mau dijamak? Jelas? Nah, kalau mau jelas nanti harus majelis lain lagi. Tidak bisa di majelis ini, selesai kaji kita malam ini. Dan tuan-tuan sudah mulai nampaknya ragu-ragu nengoknya. Iya, kapan selesainya? Saya nunggu interupsi Ustaz, waktu udah habisnya. Itu kan. Jadi kaum muslimin muslimat, dilanjutkan. Tetapi labudda an takuna da'watu wahidatan ila Allah wa rasulih. Dakwah itu mesti satu kepada Allah dan Rasul. Ila kitabillah, dakwah kepada kitabullah, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi salatu wassalam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ila mazhabi fulan, bukan kepada mazhabnya si fulan, wala au da'wati fulan, atau dakwanya syekh si fulan, au ila hizbil fulani, atau golongan si fulan, wa ra'yil fulani, atau pendapat si fulan. Wa yajibu 'alal muslimina an takuna tariqatuhum wahidah. Kaum muslimin mesti jalan dakwahnya satu, karena jalan itulah yang dulu membuat mereka bersatu. Apa itu? Naam, wa hadafuhum wahid, dan hadapnya, tujuannya tetap satu. Wa huwa ittiba'u kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengikut kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat dan catat bahwa tidak satu pun ulama, sebesar apa dan setinggi apapun ilmunya tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menguasai semua sunnah Nabi. Tidak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Ini perkataan imam kita Asy-Syafi'i. Ma ra'aitu ahadan min ahlil ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tak pernah menyaksikan seorang ulama pun di bidang sunnah Nabi yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Jelas? Oleh sebab itu tidak ada boleh patukan kebenaran adalah syekh fulan, atau jemaah syekh fulan, atau kajian syekh fulan. Tapi yang menjadi patokan kebenaran adalah qaulullah wa qaulu rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh generasi yang tak ada satu pun mereka terjejaskan aliran sesat, yaitu generasi sahabat. Alhamdulillah generasi ini Allah jaga, tak satu pun terlibat dalam aliran sesat. Lahir Syiah, tak ada yang ikut dari sahabat. Lahir Khawarij, tak ada yang terlibat dari sahabat. Lahir Murji'ah, tak ada yang terlibat dari sahabat. Datang Qadariyah, tak ada yang terlibat dari sahabat. Semua mereka diselamatkan Allah SWT. Oleh sebab itulah kita disuruh oleh Allah dan Rasul mengikuti jalan mereka. Nah, sebagaimana mereka dulu bersatu, hendaknya kita pun dengan demikian bersatu. Berbeda pendapat, tapi jangan sampai dihubungkan dengan perbedaan pendapatan. Ini kadang-kadang gara perbedaan pendapatan akhirnya berubah pendapat. Nah, mereka tidak. Mereka semuanya walaupun berbeda pendapat, tapi semuanya satu dan merapat. Tidak ada dendam, tidak ada kesumat, tidak dengki, tidak ada hasad. Semuanya dalam satu satu kalimat, yaitu ila kalimatillah
wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT kalau seandainya memang bisa bersama, kenapa kita berpisah? Karena perbedaan tempat, perbedaan masa, perbedaan sarana dan prasarana, perbedaan jemaah dan sebagainya itu bukan patokan bagi kesatuan dan persatuan umat, tapi adalah persatuan dan kesatuan sesungguhnya seperti yang Allah sebutkan tadi. Allah pertautkan hati kita di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah, apalagi yang bukan ulama. Wajarlah bila sebagian saudara kita belum mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajar saja sebagian ustadz kita belum mengenali sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan maksudnya walaupun ustadz tapi tidak paham juga rupanya ya katanya. Iya, kalau ustadz jadi ada yang tidak paham, apalagi kita sebagai jemaah. Oleh sebab itu maka jadilah jemaah yang mengikut ustadz, bukan jemaah yang mengikut ustadz. Jadilah jemaah yang suka bertanya kepada ustadz, jangan jemaah yang suka mencari salahnya ustadz. Ini ada pula yang memang profesinya asal ngaji catat kesalahan ustadz. Yang menurut dia salah itu sebenarnya bukan salah, dia yang salah paham. Tapi tidak apa-apa juga, mudah-mudahan dapat ampunan juga. Karena hadir di majelis ini, ulaika qaumun la yasqa bihimul jalis. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hadir di majelis-majelis ilmu walaupun tidak karena menuntut ilmu, tetap mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala. Itu sayangnya Allah pada majelis-majelis seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kata kuncinya yang menyatukan kita itu hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mazhab enggak, aliran tidak, tapi hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah itu baik Allah maupun Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi pahamannya seperti yang ditafsirkan Nabi tadi, bukan seperti yang ditafsirkan oleh orang-orang yang tidak bersambung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa semakin lama semakin erat dalam kesatuan dan kesatuan, dan dijauhkan dari segala hal yang menyebabkan kita berpisah dan berjauhan, karena sesungguhnya itu melemahkan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berbantah-bantah nali kalian gagal dan hilang kekuatan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan, jangankan kita, sahabat saja pernah banyak kekurangan. Umar dan Ammar ibn Yasir dalam perjalanan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan pulang mereka sama-sama bermimpi, mimpi yang mewajibkan mandi atau menyebutkan mandi wajib. Waktu itu mereka berijtihad masing-masing. Umar menunggu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Ammar menafsirkan ayat tayamum itu dengan tafsirannya sendiri, yaitu kalaulah wudu ya pengganti tayamum itu mengusap muka dan tangan, tentu mandi tayamum pengganti mandi harus melumuri badan dengan tanah. Fatamarrag kama tamarrag dabbah, dia berguling di tanah seperti bergulingnya hewan binatang ternak untuk melumuri badannya dengan apa, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengatakan bodohnya kamu Ammar ya. Tidak pula mengatakan kepada Umar yang menunggu dulu, ya kenapa kamu tidak tidak berpikir kalian, tidak berjalan otak tuh. Tidak ada begitu Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi tunjukkan, innama kana yakfika hakadha
fadaraba biyadaihi syarifatain alal ard. Lalu Nabi SAW katakan cukup begini saja. Lalu beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah. Thumma nafakha fihima, dia tiup begini. Kemudian famasah bihima wajhahu wa kaffaihi. Selesai. Habis kan? Nabi SAW selesai perang Ahzab. Dan datang perintah lagi untuk memerangi Bani Quraidah. Lalu kata Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh solat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian memahami secara harfiah, tekstual, sebagian memahami secara konteks dan makna. Ada yang solat di perjalanan dan ada yang segera datang ke Bani Quraidah, solat sesampai di Bani Quraidah walaupun waktu sudah habis. Nabi tidak mencela satu pun di antara keduanya, dan mereka pun tidak mencemooh satu sama tidak pandai sunnah kamu ini, bukan. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mencari panggung, ya, tidak pernah mencari panggung. Makanya dalam dakwah ini kita hapus namanya ana, saya, akuisme kita. Kita lihat punya contoh banyak di kalangan sahabat. Khalid bin Walid dari jenderal yang tak pernah terkalahkan, komandan yang tak pernah kalah dalam peperangan. Beliau dalam satu perangan sampai mematahkan 5 pedang. Bukan tangan yang patah, pedangnya yang patah. Nanti tulangnya lebih kuat daripada pedangnya. Ketika datang perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menurunkan Khalid menjadi pasukan biasa, dan diangkatlah yang lain menggantikannya, beliau tidak pernah merasa direndahkan. Demikian pula apalagi kita sebagai hanya ketua yayasan misalnya, hanya kita sebagai guru, sebagai KTU, sebagai pembina, sebagai pengawas. Dakwah itu tidak di yayasan saja. Dakwah tidak terbatas pada pengurus masjid saja. Kalau kita ikhlas ditempatkan dimanapun. Bukankah Nabi menghargai seorang penyapu, wanita tua, wanita hitam yang senantiasa membersihkan Masjid Nabawi? Dalam pandangan manusia memang rendah, tapi di pandangan Allah dan Rasul sangat tinggi. Ketika beliau wafat di malam hari, mereka segera kuburkan tanpa memberitahu Nabi. Dia telah di siang hari Nabi cari, di mana si fulanah, tak terlihat lagi. Kata mereka, sudah wafat malam tadi. Ya Rasulullah, kenapa tidak beritahu? Segan kami memberitahu. Subhanallah, kalau dianggap penting pasti diberitahu. Lalu Nabi SAW menanyakan, aina qabdulluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya. Lalu ditunjukkan, Nabi pun menyolatkannya. Kita dapat syariat baru pula, bahwa bila ada orang meninggal kita tak sempat menyolatkannya dengan kaum muslimin, boleh disolatkan setelah dikuburkan. Apalagi orang yang sangat kita cintai, orang yang kita takzim, orang yang kita muliakan, dan doa kita sangat diharapkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada yang tidak bernilai dalam Islam. Oleh sebab itu dakwah harus hapus keakuan kita, harus hapus fanatisme kita, seperti yang dikatakan oleh saya tadi, sehingga kita akhirnya di posisi manapun tidak merasa sedikit pun direndahkan atau tidak dihargai. Karena sesungguhnya harga kita bukan pada SK, tapi harga kita ada pada pahala yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kaji kita malam ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa kita sambung lagi besok pagi misalnya. Masih subuh masih ada di sini. Oh, ya di mana? Informasi selanjutnya ada pada panitia. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Kan tidak ada pertanyaan kan? Hah? Ada pertanyaan? Janganlah. Kasihan saya. Tidak ada, alhamdulillah. Saya tahu orang-orang sini pintar-pintar. Dan lebihnya lagi saya pandai menjelaskan. Iyalah. Sampai di sini terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf juga suara agak terganggu sedikit, tapi karena janji sudah dibuat, sekali layar terkembang pantang untuk mundur ke belakang.
Allahumma musta'an wa alaihi tuklan wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar karena ingin kita terhormat, derajat kita terangkat. Duduk sesaat menuntut ilmu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah selama setahun. Rangkaian Daurah Ilmiah Islam Siak, Duri dan Bagan Batu Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala, alumni S1, S2 dan S3 Ulumul Hadis Universitas Islam Madinah, dosen UIN Suska Riau, pembina dan pemateri tetap Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Hadiri dan catat tanggalnya. Kamis sampai dengan Ahad, 7 sampai dengan 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, 29 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tinggi. Kamis, 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 29 Desember 2022, Masjid Imam Asy-Syafi'i Siak, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Provinsi Riau. Ba'da maghrib sampai dengan selesai. Ilmu adalah nasab terpanjang. Jumat, 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 30 Desember 2022, Ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Imam Asy-Syafi'i Siak, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Provinsi Riau. Tetap ada setelah tiada. Khutbah Jumat, Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Provinsi Riau. Ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, Jalan Kayu Mahuni, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kota Duri, Provinsi Riau. Bisa bersatu, kenapa berpisah? Bisa bersatu, kenapa berpisah? Sabtu, 8 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 31 Desember 2022, Ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Jami' Duri, Jalan Sudirman nomor 245, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kota Duri, Provinsi Riau. Istidraj. Ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Imam Asy-Syafi'i Bagan Batu, Jalan Sisingamangaraja, Sungai Buaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Perjalanan ulama hadis dalam menuntut ilmu. Ahad, 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 1 Januari 2023, jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Masjid Raya An-Nur Bagan Batu, Jalan Lintas Sumatera Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Apakah engkau tahu akibatnya? Insya Allah live di semua akses media sosial. Siak mengaji, Duri mengaji, Bagan Batu bertauhid, Mutkin TV, Saudi TV, KM TV, Manhaj Salaf TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska mengaji, Payakumbuh mengaji, Bangkinang mengaji, Kampar mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.